Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'a sunnatahu jama'ata min yaumina hada ila yaumin nahdu, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu saya kembali Muhammad Saiful di hari yang ke-13 bulan suci Ramadan. Pada sore hari ini saya akan membahas tema terkait dengan romantisnya baginda Nabi dengan istrinya. Jadi kalau sekarang di rumah tangga itu biasanya ya mungkin kalau baru nikah sehari, seminggu, 1 bulan masih banyak yang saling bercanda. Tapi entah kalau sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun apakah masih juga romantis dengan istrinya, masih sering bercanda atau tidak. Padahal baginda Nabi Muhammad SAW mencontohkan beliau adalah sosok suami yang paling baik terhadap keluarganya. Di hadis didawuhkan, ya disabdakan, khairukum khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan saya adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku. Itu dawuhnya beliau, Kanjeng Nabi. Kalau kita melihat beberapa hadis, ternyata banyak yang mengungkapkan bahwa beliau juga sangat romantis terhadap istri-istrinya. Kalau sering mungkin yang kita dengar terkait dengan minumnya Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah. Kalau ketika minum 1 gelas, nanti bergantian Nabi itu minum di bekas yang diminum oleh Sayyidah Aisyah. Itu gelasnya diputar kayak gini, pas tepat yang tadi dibuat minum oleh Sayyidah Aisyah. Dan di hadis yang lain di Musnad Ahmad itu diterangkan sebagaimana yang sedang tenar di kemarin-kemarin itu tentang lagu Aisyah itu. Aisyah istri Rasulullah itu kan judulnya, yang Aisyah romantisnya cintamu dengan Nabi, itu lagunya yang kemarin lagi hit di kalangan anak muda. Itu ternyata direkam di kitab Musnad Ahmadnya Imam Ahmad itu. Di situ diterangkan bahwa kalau di lagu itu kan Nabi lari-lari dengan Sayyidah Aisyah. Ini bukan kok dalam niat merendahkan Sayyidah Aisyah, bukan. Tapi ini saya mengutip di hadis, memang di Musnad Ahmad diceritakan, yang menceritakan adalah Sayyidah Aisyah. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu tidak tidak keras atau tidak galak itu terhadap istrinya, bukan, tapi romantis, suka bercanda, suka bersenda gurau gitu, bahagia dengan istri beliau. Itu di Musnad Ahmad diterangkan pada suatu hari Nabi itu pernah jalan bareng sama Sayyidah Aisyah dan sama para sahabat. Terus sahabat itu disuruh maju ke depan, jalan duluan aja kan gitu biasanya. Kalian silahkan jalan duluan. Setelah itu tinggal Kanjeng Nabi sama Sayyidah Aisyah garwanipun, istrinipun. Nah, terus Kanjeng Nabi gini, saya pengen lomba sama kamu kan. Ini Nabi itu ngajak bercanda, ngajak lomba. Cara saiki ya bahasanya ya, ayo do galapan blayu kan. Ayo galapan blayu gitu. Ayo galapan blayu Dik gitu. Aku ingin berlomba lari dengan kamu. Nah, terus akhirnya monggo itu. Waktu itu ini yang menceritakan Sayyidah Aisyah itu. Di hadisnya itu riwayatnya Sayyidah Aisyah, Nabi ngajak lomba lari, galapan lari. Waktu itu Sayyidah Aisyah masih kecil, beliau di situ menceritakan, saya masih kecil, masih kurus lah, badannya masih kurus. Lalu ketika lari itu menang Sayyidah Aisyah, jadi duluan Sayyidah Aisyah. Nah, setelah itu ya menang Sayyidah Aisyah, menang saya Kanjeng Nabi gitu. Setelah beberapa bulan atau beberapa tahun selanjutnya, itu pas lagi jalan juga bareng sama sahabat sama Sayyidah Aisyah, Kanjeng Nabi dawuh sama sahabat-sahabat yang lain, silahkan jalan duluan. Setelah jalan duluan terus sama Sayyidah Aisyah diajak lagi, ayo lomba lari kan, ayo galapan blayu kan gitu. Kalau sekarang itu ternyata ketika diajak lari waktu itu Sayyidah Aisyah sudah agak gemuk. Pas ketika lari lagi itu menang Kanjeng Nabi. Jadi balapan larinya Kanjeng Nabi yang duluan. Lalu setelah itu Kanjeng Nabi dawuhnya gini, nah ini balasan untuk yang duluan itu. Jadi apa bahasanya ya? Kalau bahasa di Kudus ya bedu lah.
Kalau anak-anak kecil main itu di Kudus iki wis bedu padha menangi, satu lawan satu. Saya dulu kalah, ini sekarang menang kan, satu trap bahasanya. Itu dawuhnya Kanjeng Nabi itu di Musnad Ahmad. Di hadis yang lain ada di Sunan Abu Dawud itu diterangkan dulu Kanjeng Nabi pas ketika masuk dalam rumah, waktu itu Sayyidah Aisyah juga baru awal-awal jadi istri Nabi, masih kecil. Itu punya mainan kertas itu. Mainan itu kayak boneka lah. Itu kuda. Ya kan? Terus Kanjeng Nabi perso tanya, "Itu apa?" Sayyidah Aisyah. "Ini kuda-kudanan Kanjeng Nabi kan itu." Lah itu apa di punggungnya? Jamnya ini ada sayapnya. Kanjeng Nabi tertawa kan gini. "Loh, mana ada kuda kok punya sayap? Wong kuda kok duwe suwiwi kan gitu ya." Nah, itu terus Sayyidah Aisyah jawabnya, "Jenengan pernah dengar cerita Nabi Sulaiman bin Nabi Dawud niku gadah kuda yang ada sayapnya Kanjeng Nabi." Ya ini hampir sama itu pakai. Jadi kuda ada sayapnya itu ya zamannya Nabi Sulaiman gitu. Terus setelah mendengar itu Kanjeng Nabi itu tersenyum ya. Tersenyum bahagia, di situ sampai gigi gerahamnya itu kelihatan. Itu di Sunan Abu Dawud. Kuda yang ada itu temanya ya kuda yang punya sayap itu apa namanya, kalau di Jawa itu ya kuda sembrani itu. Kalau mitos-mitos raja-raja Jawa dulu kuda tapi punya sayap itu. Atau kalau di barat itu apa namanya, Pegasus ya. Itu di hadis Sunan Abu Dawud itu ada. Terus ada lagi cerita ketika Kanjeng Nabi tidak hanya sama Sayyidah Aisyah tapi sama istrinya yang lain, yaitu Sayyidah Saudah binti Zam'ah itu. Di situ lagi Kanjeng Nabi di dalam sama Sayyidah Aisyah. Ini diceritakan di An-Nasa'i yang meriwayatkan ya. Di An-Nasa'i itu Kanjeng Nabi sama Sayyidah Aisyah di rumah di dalam beliau. Terus ke taman sama garwonya yang lainnya itu Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Nah itu Kanjeng Nabi lagi bareng sama Aisyah. Nah di situ Saudah binti Zam'ah garwane Kanjeng Nabi itu ditawari sama Sayyidah Aisyah. Ini ada adonan roti kan. Ini kalau mau kan gitu. Terus garwane Kanjeng Nabi yang Sayyidah Saudah binti Zam'ah itu enggak mau. Terus Sayyidah Aisyah gini, "Kalau enggak mau tak leleti ini sama tepung." Ini kan guyonan-guyonan Jawa itu. Kalau orang-orang kita kan gitu, "Nak moh tak leleti" kan gitu ya bahasanya. Ya nanti bisa dicek itu di kitabnya An-Nasa'i itu. Nah itu kalau nggak mau ini tak leleti adonan roti ini gitu. Terus nggak mau kan, akhirnya dileleti beneran. Jadi garwane Kanjeng Nabi yang satu itu dileleti sama Sayyidah Aisyah. Loh itu Kanjeng Nabi sama istri-istrinya kumpul itu guyon bareng. Nggak serius sepaneng amu-amuan itu enggak sepaneng terus serius banget tuh. Kayak dunia wis mikire duit utang gitu tok ya. Rumah tangga enggak hanya itu bisa guyonan hanya dengan adonan roti. Setelah dileleti sama roti itu Kanjeng Nabi itu tertawa ya, senyum lebar itu. Setelah itu untuk membalas itu lalu Kanjeng Nabi itu memegang tangannya Sayyidah Aisyah. Terus beliau dawuh sama Sayyidah garwanya yang satu Saudah binti Zam'ah itu, "Balas sekarang leleti sama adonan roti itu." Akhirnya beneran dileleti. Itu Kanjeng Nabi pun tertawa. Itu kumpul bertiga itu bisa bahagia guyonan. Jadi kehidupan Nabi itu jangan dibayangkan serius. Ya serius banget terus ngibadah tok. Terus dawuh sama bimbing ngajar sahabat-sahabatnya, umatnya, serius ke masjid bariku pulang ngaji ke masjid. Enggak hanya itu Kanjeng Nabi, ada sisi manusiawinya Kanjeng Nabi, tapi tetap mulia dengan cara yang mulia, cara yang terpuji, membahagiakan keluarganya. Itu demikian. Cerita-cerita di hadis banyak sekali. Saya alhamdulillah itu proses saya mengumpulkan hadis-hadis guyonan Nabi itu, saya sedang proses membuat buku itu. Nanti kalau sudah jadi insya Allah dipublikasi lah ya. Saya mengumpulkan hadis-hadis kalau bisa sampai 40 atau lebih tentang guyonan canda tawanya Nabi, sendau-gurunya Nabi dengan para sahabat, dengan garwo-garwonya yang lain, dengan istri-istrinya. Itu sedang saya kumpulkan. Semoga saja nanti bisa segera terkumpul ya, bisa menjadi sebuah buku. Yaitu dari saya ini cerita singkat beberapa hadis saja, baru 3 hadis, masih banyak lagi sebenarnya.
Semoga di lain kesempatan saya bisa menceritakan terkait dengan kehidupan Kanjeng Nabi dari sisi manusiawinya yang penuh bahagia, penuh canda tawa dan kegembiraan. Ya, tidak melulu hanya ibadah mahdoh sama Allah saja itu. Demikian, semoga menambah ilmu dan pengetahuan, semoga ada barokah manfaatnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.